Bisa dari daerah Purbalingga. Ayo mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muslifatus Sabila. Hari ini saya akan bercerita tentang Syekh Jambu Karang. Bagaimana dengan ceritanya? Mari kita simak. Dahulu sekali hidup seorang pangeran dari Jawa Barat. Ia adalah seorang putra mahkota Raja Pajajaran Prabu Brawijaya Mahesa Kandeman. Namun ia tidak mau menjadi raja. Namanya adalah Raden Mundiwangi. Raden Mundiwangi lebih suka berkelana dan bertapa, sehingga ia digantikan oleh adiknya yang bernama Raden Mundingsari. Raden Mundiwangi berkelana dan bertapa ke berbagai tempat. Suatu ketika, saat dia tengah bertapa di Gunung Jambu atau Gunung Karang di daerah Banten, Raden Mundiwangi melihat 3 cahaya putih yang sangat terang. Maka pergilah Raden Mundiwangi menuju ke sana. Hingga kemudian Raden Mundiwangi sampai di tempat munculnya cahaya itu, yaitu Gunung Panumpulan yang berada di daerah Purbalingga, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Cahyana, yang terletak di Desa Jantung, Kecamatan Karangwancau. Teman-teman, Raden Mundiwangi bertapa di puncak Gunung Panumpulan, mendekat kepada Sang Pencipta dengan sungguh-sungguh. Wahai Sang Maha Kuasa, berikanlah aku ketenangan dan petunjuk untuk selalu dekat denganmu. Teman-teman, ternyata 3 cahaya itu terlihat sampai di negeri Arab. Di Arab ada seorang guru yang mengajarkan agama Islam. Beliau bernama Syekh Maulana Mahridi. Beliau melihat cahaya putih itu dan mendapatkan petunjuk untuk menuju ke sana. Maka pergilah Syekh Maulana Mahridi menuju ke cahaya itu, hingga kemudian bertemu dengan Raden Mundiwangi yang tengah bertapa di Gunung Panumpulan. Kemudian Syekh Maulana Mahridi menyapa Raden Mundiwangi. "Permisi di sana." Apa tanggapan dari Raden Mundiwangi, teman-teman? Raden Mundiwangi diam saja, tidak menanggapi sapaan Syekh Maulana Mahridi. Sampailah pada sapaan ketiga, Raden Mundiwangi membuka matanya, lalu bangkit dan memandang tidak suka kepada Syekh Maulana Mahridi yang dianggapnya telah mengganggunya. "Siapa engkau? Mengapa kau menggangguku?" Kemudian Syekh Maulana Mahridi memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, saya Maulana Mahridi. Saya datang ke sini membawa ajaran agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta alam semesta ini. Saya mengajarkan agama Islam yang lurus dan mengajakmu menyembah dan beribadah hanya kepada Allah." Raden Mundiwangi yang terlanjur marah karena merasa terganggu menantang adu kesaktian kepada Syekh Maulana Mahridi. "Kalau kau berhasil mengalahkan aku percaya bahwa kau lebih hebat dariku dan aku akan mengikuti ajaranmu. Aku akan melemparkan ikat kepalaku. Jika kau dapat melebihi lemparanku, maka kau menang." Dengan segala kekuatan, Raden Mundiwangi melemparkan ikat kepalanya ke atas.
Kemudian Syekh Maulana Mahribi melemparkan surganya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata teman-teman, lemparan sorban Syekh Maulana Mahribi jauh lebih tinggi daripada lemparan Raden Mundingwangi. Tetapi Raden Mundingwangi belum menerima dengan kekalahannya. Aku belum percaya bahwa kau lebih hebat dariku. Maka Syekh Maulana Mahribi memunculkan telur-telur dan menyiapkan Maulana Mahribi. Ini tidak mungkin kau lebih hebat dariku. Maka teman-teman, untuk meyakinkan lagi tentang bersalah Allah, Syekh Maulana Mahribi memunculkan tempayan-tempayan berisi air dan menyusupnya di udara dan menantang Raden Mundingwangi untuk mengambil benda dan diselipkannya di bawah tempayan itu. Namun, Raden Mundingwangi tidak bisa melakukan tantangan itu. Dan akhirnya, Raden Mundingwangi mengakui kekalahannya. Karena kau telah kalah dengan kekuatan yang Allah berikan kepadaku. Sesuai dengan janjimu, masuklah ke dalam agamaku. Syekh Maulana Mahribi menjabat tangan Raden Mundingwangi dan menuntutnya bersyahadat. Ikutilah ucapanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raden Mundingwangi menepati janjinya masuk ke dalam agama Islam. Raden Mundingwangi menjabat tangan Syekh Maulana Mahribi dan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian, setelah Raden Mundingwangi masuk Islam, Syekh Maulana Mahribi memotong rambut dan memotong kuku Raden Mundingwangi. Raden Mundingwangi hidup menjalankan ajaran Islam dan mendakwakan Islam hingga meninggal dan dimakamkan di petilasan Gunung Lawet, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, dan dikenal dengan nama Syekh Jambu Karang. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh bersikap sombong karena di atas langit masih ada langit dan kita harus menerima kebenaran seperti Syekh Jambu Karang menerima kebenaran dari Syekh Maulana Mahribi.